Halo friend, di sini saya bersama hostnya Fikar. Ingin apa ya? Kita akan ngobrol-ngobrol dikit aja tentang gimana sih kesan-pesan kita sama ini berkuliah daring di fase pandemi kali ini. Nah kali ini saya punya materi yang keren banget, yang nggak kalah keren. Ini dia salah satu orang penting ya di kampus Institut Teknologi Bandung. Menteri di kabinetnya yaitu Zara Kinanti dengan panggilan Rara. Rara, gimana kabar? Aduh, ya seperti itulah ya. Tahu kalau di teknik industri ITB seperti apa ya. Mungkin Fikar juga Ya, sedang ngerasain. Oh ya, jadi Fikar nih sedang sibuk sedang ya. apa deh? Sedang dilanda apa ya sebutannya? Tugas yang praktikum, terus apalagi itu namanya. Ya, gitulah. Ya mungkin Sekarang waktu tidur tuh udah sangat berharga banget ya. bener banget, dan eh, untuk kalian yang para mahasiswa yang teknik juga mungkin bisa relate juga ya tentang perjuangan Rara ini sebagai mahasiswa teknik industri. Oke. Oke, kita langsung ke topiknya aja. Gimana tentang tema kita yaitu pontang panting kuliah daring. Nah, Aduh, pontang ini jadi panting ya pertanyaan bahasanya. umum aja ya yang pertama. Gimana tuh? Gimana sih pengalaman Mbak Rara nih berkuliah daring selama ini? Oke, mungkin aku ceritain aja kali ya. Sebenarnya gimana sih rasanya kuliah daring gitu. Aku ini ya, karena situasi pandemi COVID-19 ini jadinya memang apa ya, itu suatu perubahan ini ya, keadaan banget gitu kan, yang dari tadinya kita ketemu sama teman-teman gitu ya, tiba-tiba harus stay at home gitu ya, di rumah masing-masing gitu. Dan menurut aku itu perubahannya itu bukan masalah fisik ya, tapi tentang masalah psikis juga gitu. Pasti kan mental stress orang itu berbeda-beda gitu ya, dan nggak banyak yang bisa dengan cepat gitu ya menerima perubahan itu gitu. Dan itu sih mungkin aku merasanya sih mungkin di beberapa orang ada gitu yang nggak cocok gitu dengan metode belajar selama online gitu. Tapi kalau aku pribadi sejujurnya senang-senang aja sih. Senang-senang aja dalam artian kayak ya cukup apa ya, ya efisien dalam segala hal. Karena apa? Karena mungkin yang biasanya kayak jam, nah jadi misalkan contohnya kayak kuliah jam 7 gitu ya. Kalau mungkin offline kan kita biasanya baru siap-siap mungkin siap-siap jam 6 gitu. Sedangkan kalau semenjak online gitu, jadinya jam 7 kurang 5 udah ready gitu, kayak bisa langsung kuliah gitu kan, cuma persiapan 5 menit aja gitu. Nah, bahkan bisa berbahan gitu kan. Nah, paling itu sih aku merasanya sih selama kuliah online lebih efisien ya dalam segi waktu gitu kan biasanya. Terus apalagi ya, kayak mungkin secara fisiknya ya yang kerasa tuh lebih capek pasti. Lebih capek dalam artian ya, bayangkan kalau kita di depan laptop dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, bisa dibilang wah itu pegelnya bukan main gitu. Dan menurut aku kalau itu diteruskan ya, maksudnya dibudidayakan sampai nanti-nanti, wah itu bahaya banget itu untuk postur tubuh kita nanti ke depannya gitu. Nah, paling itu sih yang aku rasain tentang kuliah online. Menarik banget nih pandangan baru ya tentang berkuliah daring nih. Nah, berhubungan dengan capek nggak capek nih, biasanya kan kalau sebagai mahasiswa tekniknya biasanya kan dikaitkan dengan kayak kerja kelompok, kayak biasanya dikasih tugas terus dibikinnya kayak kelompok bareng-bareng gitu. Nah kan kayak unusual itu untuk kita kayak kerja kelompok ya, tapi kerja kelompok nggak face to face gitu kayak. Nah tapi ini ngobrol ya, ada yang ngomong, ada yang enggak, ada yang nyari video, ada yang enggak juga gitu loh. Maksudnya kayak gimana sih rasanya kayak bekerja kelompok dengan masa pandemi kayak gini kan harus online, gimana sih rasanya? Oke, sekarang tentang kerja kelompok ya sebenarnya ya. Karena sebenarnya kerja kelompok itu butuh koordinasi yang tinggi ya. Jadinya harus sering-sering untuk apa ya namanya,
berfrekuensi untuk koordinasinya jadi harus lebih sering gitu, karena kalau koordinasinya via chat kadang-kadang suka miss gitu kan gitu. Jadi memang perlu yang kayak oh ya udah nih ngerjain bareng sambil call, misalkan di lewat ya platform video online, conference online gitu kan ya biasanya gitu. Nah kayak gitu sih paling yang dirasain, jadi ya kalau via chat mah jadi suka ini ya suka misinterpretasi aja sih misalkan, dan kadang-kadang koordinasinya jadi kurang efektif juga sih, karena kalau ketemu langsung tentu enak gitu ya, bisa kalau ada yang belum jelas bisa dijelaskan langsung kayak gitu sampai benar-benar paham. Kayak gitu sih paling. Aku penasaran juga sih kalau yang dirasain Fikar sendiri selama kuliah online gimana emangnya? Waduh, dibalikin lagi gini. Iya, apa yang kamu rasain gitu sih, kayak penasaran. Aduh, kalau aku sih ya stres juga sih, biasa kayak mahasiswa biasa lah. Pasti akan ada saat dimana stres, akan ada saat dimana senang gitu. Biasa bangun jam mepet jam 6:30 baru bangun, pada kuliah yang ya bisa jam 6:30 lewat dikit gitu. Jadi aku senangnya sih juga sih, kayak aku ya kalau aku sendiri ya jujur aku di kalau kuliah pagi ini supaya rebahan sambil rebahan tapi dengerin gitu. Ya gitu aja sih. Terus kalau kerja kelompok ya kadang-kadang tuh aku juga suka, kalau kerja kelompok suka nemuin teman kelompok aku itu yang kalau ngomong tuh kayak kurang jelas gitu, mungkin karena sinyal yang kurang bagus atau mungkin karena jangkauan wifi-nya yang dia jauh dari wifi-nya gitu. Jadi kadang-kadang kayak terus itu kayak tadi ngomong apa juga bisa ulang lagi nggak, tapi kayak ujung-ujungnya kayak tiba-tiba dia terus sendiri, terus akhirnya dia izin lewat grup tulisannya ya maaf ya sinyalnya putus ini. Akhirnya menurut aku kayak kasihan itu sih kalau orang kayak kalau teman-teman kelompok aku yang kayak nggak kedapatan kayak sinyal bagus gitu, dan mungkin juga dia wifi-nya juga kurang bagus juga. Jadi perlu di inilah, harus ada ini. Tapi ada nggak sih pengalaman keren kamu gitu bisa bekerja kelompok sama dengan teman-teman kelompok kamu lainnya? Aku balikin ke kakak lagi nih. Apa ya pengalaman kerja kelompoknya tuh, tapi sebenarnya nggak ada yang menarik yang gimana sih sebenarnya gitu, dan mungkin aku sepakat juga ya sama yang tadi Fikar cerita gitu, bahkan ternyata perbedaan apa ya provider internet gitu ya ternyata sangat mempengaruhi, kayak ya kadang-kadang suka ya nge-lag sendiri gitu kan, suka loading sendiri tiba-tiba unstable atau apapun itu. Jadi ternyata emang sepenting itu ya kadang-kadang, kayak ya jadi gak lancar aja sih komunikasinya gitu kalau semisal apa namanya ya tergantung provider masing-masing gitu kan ya biasanya. Aku pengalaman menarik ini ya selama kuliah berkoordinasi sama yang lain kayaknya nggak ada sih yang menarik, kayak ya semuanya normal pada umumnya. Gitu ya, jadi kayak gak ada yang nyalain mic terus ngomong apa-apa gitu, terus ngomong ceplosan apa tiba-tiba kayak ngomong apa tuh. Kayaknya aku ya mungkin nggak sadar kali ya, tapi mungkin ya pernah lah itu aku di suatu kelas, kalau maksudnya itu mah ya pernah gitu kan, kayak di kelas aku lagi ngomong gitu ya sama orang di rumah, terus tiba-tiba kayak lah ternyata mic aku ke unmute gitu, dan ternyata didengerin satu kelas gitu. Perancangan desain kalau nggak salah waktu itu ya, cuma aku nggak sadar gitu kan, jadi kayak ya tension sendiri lah gitu. Cuma kayak ya namanya aja lagi kuliah online, jadi ya pastilah ada kendala-kendala seperti itu gitu. Fenomena lucu sih sebenarnya. Jadi gitu yang saya jadi lain kali kalau daring kalau mau ngomong sama yang lagi ganggu gitu, sama adik atau kakak atau orang tua gitu ya, dia jangan lupa di mute dulu gitunya guys, nanti tiba-tiba dosennya nanya gitu. Iya, kadang-kadang tuh suka kayak lagi online meeting terus tiba-tiba malah dipanggil gitu kan, harus nyaut misalkan. Ya kayak gitulah. Sebenarnya distraksinya banyak sih kalau kuliah online ini, karena ya udah gitu, karena di rumah lagi banyak orang rumah juga kan. Jadinya ya mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton juga sama kali ya yang merasakan kuliah online gitu. Ya, kurang lebih gitu. Guys, jangan lupa juga buat yang lagi kuliah terus tiba-tiba kebelet gitu kan mau kamar mandi, izin dulu guys, kuncinya izin dulu
apapun itu bentuknya punya izin dulu. Ntar dikira AFK ya, away from keyboard, terus kayak padahal ke kamar mandi gitu ya, nanti dikira kita titip absen apa gimana kan, biasanya kayak gitu. Terus jangan lupa kalau mandi jangan bawa HP-nya ke dalam dulu guys. Aku pernah BTW, karena lagi rapat waktu itu. Iya, dan karena lagi rapat terus kayak ya aku harus tetap on dengan HP dan sebagainya. Akhirnya ya udah aku bawa aja tuh ke kamar mandi. Jadi aku mandi sambil dengan rapat gitu. Dan ya itu yang aku bilang sebenarnya positifnya segala sesuatu yang online ini, jadi ini semua hal jadi lebih fleksibel, lebih efisien juga gitu. Jadi efisien dalam waktu, ya kita jadi bisa multitasking gitu ya. Jadi kayak sambil mandi sambil dengerin meeting juga. Ini keren banget sih, fleksibel sekali dia. Mau rapat juga pokoknya harus terus jalan. Walaupun saya harus mandi dulu, kita terus jalan. Gas terus. Gas terus. Oke, tapi ya saya pernah nonton aja sih di media sosial, ada orang di kuliah gitu terus tiba-tiba ditanyain sama dosennya, ini siapa yang lagi mandi? Soalnya dia dengar suara pure gayungnya gitu. Terus beneran dia buka video terus dia ngelakuin, saya pak. Nah itu jangan ditiru guys pokoknya. Jangan ditiru tuh, tetap menghargai. Iya, walaupun sinyal bagus jangan dipamerin teman juga guys. Oke, kita move on ke topik selanjutnya. Ini sih apa tuh? yang menarik. Udah sih ini nggak kalah menarik juga sih. Gimana sih kesan kamu untuk sistem kuliah daring yang sedang dijelaskan sama ini? Kan biasanya kalau untuk kuliah tuh biasanya kita pakai semacam software dari Microsoft terus kayak gini gitu. Nah, gimana sih? Apa sih kesan kamu sama kuliah daring, baik dari kamu ngadapin dosen atau kamu ngadapin responsi juga segala macam seperti itu? Iya ya, paling ini sih karena misalkan internet lancar gitu ya, misalkan pakai modem smartphone gitu kan, jadinya ya udah lancar gitu, kebetulan di rumah aku juga. Terus ya paling ini sih masalah kapasitas laptop aku sih. Kadang-kadang banyak platform kuliah online yang terlalu berat gitu di laptop aku, karena ya tentu kita ya spesifikasi laptop setiap orang berbeda-beda gitu, dan ini mungkin menjadi salah satu kendala juga ya, ketika kayak wah harus buka ini buka itu dalam satu waktu yang sama, jadi laptopnya berat banget gitu. Nah, suka kayak gitu. Itu sih paling mungkin yang aku rasakan ya tentang kuliah online gitu. Kalau masalah internet sebenarnya nggak masalah sih kalau aku. Sejauh ini masih aman insya Allah. Jadi gitu guys, jadi itu maksudnya kalau yang punya kendala gitu nggak bisa ngobrol sama teman kamu gitu, jadi terputus gitu. Mungkin kuota online bisa jadi solusi kamu guys, bisa jadi solusi kalian. Jadi makanya jangan lupa aktifkan dan daftarkan manfaat di sekolah masing-masing. Oke, terutama untuk kalian yang mahasiswa karena yang mahasiswa. Nah, sebenarnya ini sih terbantu juga ya dengan adanya bantuan kuota Kemendikbud gitu ya, dimana kayak Kemendikbud mah itu dia bekerja sama ya sama semua provider gitu, dan salah satunya juga smartphone gitu kan. Jadinya kayak ya udah tuh kita masukin aja nomor smartphone-nya, terus kayak kalau nggak salah dapat ini ya bonus kuota 50 giga ya kalau nggak salah. Dan kayak wah itu sangat bermanfaat banget sih, mungkin selain tadi mengaktifkan kuota online-nya gitu. Itu sangat terbantu banget sih sebenarnya dengan itu. Nah kalau dari Ara sendiri nih, kan kuliah kan udah bikin stres, udah bikin kayak, tapi dengan kuliah daring ini semakin fleksibel, jadi kalau saya mau kuliah pagi pun udah cukup, jadi nggak harus mandi dulu segala macam. Tapi pernah nggak sih Ara menghadapi kayak misalnya Ara mau mendaftarkan walaupun kontak panding kuliah daring ini, tapi kan sebenarnya Ara sebagai mahasiswa nih selalu ingin mengekspresikan kayak keahliannya dia di bidang itu, jadi kan bisa jadi mendapatkan lomba segala macam seperti itu. Nah ini berhubungan dengan kuliah daring sih, cuma ini lebih ke lomba akademik. Apakah Rara pernah mempunyai pengalaman untuk lomba akademik tapi di versi daring? Oke, pernah ya. Lomba versi daring itu adalah sebuah tantangan banget ya gitu, dimana kayak lucu sih, kayak waktu itu
aku lomba mendesain suatu produk ya, jadinya harus bikin prototipe dan sebagainya gitu. Dan tahu nggak tantangannya apa gitu? Karena kan ini produk fisik jadinya kayak ini pentingnya pos ya, paket atau pos gitu. Jadi kayak sebenarnya produk ini tuh dilempar-lempar gitu. Yang aslinya dicetaknya di Bandung, harus dibawa ke Semarang dulu, habis itu dikirim ke Jakarta Timur gitu kan. Karena ya gitu kan. Jadi emang wah barang ini sangat fleksibel dan untungnya adalah transportasi pengiriman sangat lancar gitu di Indonesia. Transportasi logistik sangat lancar gitu. Jadi kayak ya tadi aman-aman aja sebenarnya gitu. Cuma tantangannya adalah ya tadi barang-barangnya jadi harus dipisah-pisah, terus kayak harus satu orang yang compile gitu, digabung kayak gitu. Jadi ya mungkin tuh ya pengalaman aku juga pertama kali gitu, dan kayak wow baru pertama kali nih presentasi di depan juri online gitu kan, dan kayak ya ada aja gitu ya kendalanya, kayak misalnya virtual background yang nggak nyala, terus kayak apa ya mungkin kalau internet lancar ya tadi karena aku cerita juga gitu. Alhamdulillah kuota lancar. Kemudian apa ya paling kendalanya itu sih, dan apa ya jadi agak deg-degan gitu ya, agak deg-degan karena kayak wah gitu biasanya offline gitu kan, lomba sekarang online gitu, dan kayak malah tapi sebenarnya deg-degannya kayak nggak terlalu sih, harusnya kayak wah santai, bahkan lomba masih bisa di kasur gitu kan, bisa kayak gitu. Itu sih paling pengalaman aku waktu lomba online gitu, dan itu baru pertama kali aku ikut lomba online. Nah, menarik banget tuh. Jadi untuk para mahasiswa yang menjalani lomba selagi masa pandemi ini, nggak waktu guys, jalankan aja. Kita sudah mendengar kata-kata dari Rara bahwa itu akan menjadi nggak masalah apapun itu ujiannya. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen aja, jalankan. Siapa tahu menang kan? Ya. Iya, siapa tahu. Kan Siapa lumayan. tahu. Nah, tapi kebetulan Siapa tahu. Ya oke. Oke, Kak. Ini pertanyaan terakhir bet. Aduh, apa tuh? Template sih. Saran yang bisa kamu berikan untuk kuliah daring gimana? Oke, menarik banget nih kalau udah bahas tentang saran gitu ya untuk perbaikan ke depannya. Sebenarnya ini ya ada banyak sih. Mungkin aku jabarkan beberapa poinnya. Jadi poin yang pertama, perlu sih kayak ada koordinasi yang baik gitu ya antara si mahasiswa sama dosen gitu. Karena apa? Karena kita harus tahu gitu keadaan satu sama lain, karena kita nggak pernah tahu ya kayak sebenarnya kondisi mahasiswa seperti apa, kemudian kira-kira butuh apa, kurang apa gitu ya, dari mungkin dari segi internet atau mungkin dari segi kapasitas laptop dan sebagainya. Itu kayaknya perlu ada koordinasi yang intensif gitu sih kalau aku mikirnya, karena sayang aja gitu kalau misalkan komunikasinya itu hanya di misalkan bisa dibilang ya udah cuma di awal waktu pandemi aja gitu, padahal sebenarnya feedback atau evaluasi seperti itu tuh perlu dilakukan terus menerus gitu ya. Kalau di TI mah di teknik industri namanya continuous improvement gitu kan, jadi kayak selalu ada perbaikan gitu. Jadi ya itulah, dari mengetahui kabar kita jadi tahu feedbacknya apa, kemudian ya udah jadi perbaikan terus gitu. Itu mungkin poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah sebenarnya menarik sih ketika pandemi online ini, kecerdasan teknologi orang-orang itu meningkat gitu. Aku yang tadinya nggak tahu tuh apa yang namanya Google Hangout gitu ya, atau aku nggak tahu apa yang disebut dengan Google Meet gitu ya sebelumnya, dan sekarang bahkan itu jadi makanan sehari-hari aku gitu, kayak wow, aku nggak nyangka gitu akhirnya aku jadi bisa gitu ya pakai ini gitu. Dan kayak akhirnya jadi banyak gitu platform yang kayak semacam Miro gitu ya, Miro untuk kita kerja kelompok gitu ya, brainstorming kelompok bareng secara online, terus kayak banyak kan platform-platform baru yang kita ketahui gitu ya semenjak pandemi ini gitu, dan kayak wow ternyata kecerdasan teknologi kita meningkat gitu, dan karena kecerdasan teknologi ini meningkat gitu ya, jadi nanti ketika setelah pandemi ini selesai dan udah new normal lah bisa dibilang gitu ya, pandemi udah beres, kondisi udah normal banget, ya saatnya gitu kita mengimplementasikan kegiatan kita dengan ya teknologi tadi gitu. Jadi kayak bisa dibilang misalkan nih dulu kuliah ya udah mahasiswa harus datang ke kuliahan gitu ya, ke sekolah, ke kampus gitu. Dan kalau misalkan kita
bisa pakai platform video conference secara online gitu ya. Kalau misalkan apa ya, nggak harus gitu kita datang setiap hari ke kelas gitu, bisa aja kalau misalkan ada yang berhalangan atau apa, kita bisa kok video conference gitu ya di suatu hari gitu. Jadi kayak ibaratnya asinkronus sama sinkronus gitu ya, kalau ada dua metode learning gitu. Nah itu tuh bisa dikombinasikan gitu, dan menurut aku itu ketika kita mengombinasikan asinkron dengan sinkron, itu bakal jadi bagus banget gitu ya. Maksudnya pendidikan tuh akan menjadi lebih efektif gitu ya. Bisa dibilang seperti itu gitu. Apalagi ya sebenarnya banyak ya, kayak mungkin saran juga, mungkin poin terakhir adalah tentang prinsip keadilan gitu, dimana nggak bisa disamain gitu ya kondisinya ketika online sama offline. Ketika offline mungkin ya udah gitu, sistem ujian boleh gitu seperti biasanya, tapi ketika online gitu ya, kita tuh banyak gitu faktor-faktor yang akan mempengaruhi ini. Jadi gini, setiap anak itu kan punya dia berada di lingkungan yang berbeda-beda. Kita nggak bisa mengatur gitu ya, variabel kontrolnya tuh kayak sebenarnya banyak gitu yang nggak bisa kita atur gitu. Kayak misalkan masalah sinyal, masalah tiba-tiba mati lampu, terus kayak kondisi mental dari setiap anak, terus kayak kondisi lingkungan belajarnya gitu, sekondusif apa, kita tuh nggak bisa ngontrol gitu. Dan maka dari itu emang perlu gitu untuk menekankan namanya prinsip keadilan dalam ketika pembelajaran gitu. Karena apa? Karena harus dipertimbangkan gitu, kayak kalau kita ngasih metode ini, ujiannya seperti ini, kira-kira anak yang sinyalnya jelek itu bisa ngikutin nggak ya gitu. Jadi tetap diperhitungkan gitu. Kalau misalkan ada satu anak aja yang sinyalnya nggak bagus gitu ya, maka ya nggak boleh ditinggal gitu si anak. Prinsip keadilannya harus jalan. Jadi kayak ya si anak ini harus bisa kita reach gitu ya, gimana caranya dia bisa ikut ujian gitu. Maka kita rombak sistemnya gitu ya, yang adil gitu kan. Nah itu sih mungkin salah satu contohnya gitu, kenapa prinsip keadilan tuh menjadi penting di sini gitu. Jadi jangan sampai kayak semisal kita ngasih video nih, video pembelajaran, habis itu kayak ternyata hanya 50% dari anak yang bisa ngakses gitu, sedang 50%-nya nggak bisa. Nah itu kan nggak adil dong namanya gitu. Masa 50%-nya bisa, 50%-nya enggak gitu. Nah kayak gitu sih sebenarnya prinsip keadilan tuh bakal jadi penting banget sih di masa belajar online ini. Gitu sih paling. Wah panjang banget ya closing-nya ya. Apa ceramah dikit. Menarik juga nih poin 1, 2, 3 dari Rara ini. Yang paling menarik sih poin 1 dan 3 sebenarnya. Karena poin 1 aku juga punya pengalaman pribadi dengan dosen tersendiri sih. Misalnya saya ingin mengontak dosen tapi dosennya tidak merespon dengan cepat, jadi sehingga itu saya jadi sibuk ya. Saya harus bingung, jadi saya harus ngapain. Nah ini dan ini urusannya agak penting juga kan, ini mengenai pemindahan kelas. Nah kan sekarang krisisnya itu kan jadwal kelas, jadi kayak itu aku bingung ini apa mending aku harus kelas ini atau aku ambil kelas lain gitu, karena tiba-tiba saja dosennya memindahkan jadwal itu ke jadwal kelas yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi aku bingung gitu. Ya walaupun ya sekarang saya memutuskan untuk pindah ke kelas lain karena tidak ada karena kita menghadapi desak lah istilahnya, jangan buntu di dalam, mending kita pindah ke kelas lain. Terus mengenai poin 3 ini cukup menarik sih, ini berarti berhubungan dengan kestabilan sinyal untuk setiap mahasiswa yang ada kan. Jadi begitu guys, jadi pentingnya pentingnya sebuah universitas untuk menjaga agar para mahasiswa tetap bisa keep up dengan pelajarannya walaupun di masa pandemi ini, dan kemudian bagi mahasiswa juga apakah mereka ingin untuk keep up dengan pelajaran dan yang diikuti oleh kajian pribadi masing-masing gitu. Walaupun mereka ingin, tapi mereka ada fasilitas yang mungkin kuota online bisa jadi jawaban juga gitu guys. Oke, apakah ada kata-kata akhir dari Mas Kolan ini, dan sedikit pesan Oke sih, paling closing statement aku sebenarnya kayak ya pertama ya tetap patuhi ya aturan dari pemerintah gitu untuk tetap berada di rumah gitu, karena itu adalah suatu usaha kecil kita gitu ya untuk mengurangi angka
persebaran COVID-19 gitu. Jadi mungkin closingnya tuh itu ya. Jadi pertama nurut dulu, dan kedua adalah ya kita di sini karena sebenarnya COVID itu adalah ketidakpastian dunia ya sebenarnya, kayak nggak ada yang nyangka gitu kita bakal kena pandemi. Dan maka dari itu ya kita harus bisa adaptif sih sekarang. Di zaman sekarang kita harus adaptif, perubahan metode belajar, perubahan metode dalam bekerja, apapun ya semuanya gitu. Itu memang harus kita harus bisa adaptif gitu ya. Ketika kita mungkin merasa kayak wah kaget gitu ya dengan situasi ini, ya kita harus tetap bangkit gitu. Kita tetap bangkit, tetap tangguh untuk udah tetap menjalani hidup seperti biasanya gitu, walaupun berdampingan dengan COVID-19. Kayak gitu sih paling kalau closing statement dari aku. Jadi harus tetap tangguh dan tetap adaptif. Gitu guys, jadi itulah pesan dari seorang Rara ya. Jadi pokoknya dimanapun kalian berada, tolong jaga kesehatan, jaga jarak guys. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari kelas online kali ini, walaupun sebentar tapi memberikan baik manfaatnya untuk mungkin untuk mahasiswa yang sedang menonton. Oke, Rara, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Semoga kelas ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua tetap sehat selalu. Amin. Dan sehat fisik dan mental ya. Jangan lupa makan, jangan lupa tidurnya, jangan lupa jaga jam tidurnya guys. Walaupun kalian banyak kerjaan, tugas apapun itu, tolong tetap jaga jam tidurnya. Tiap pagi selalu sarapan, makan siang, makan malam, jangan makan yang pasti. Oke, stay safe guys. Semuanya. Stay safe semuanya. Sampai jumpa Rara. Yuk.